Selamat datang di episode 2 Potbar. Malam ini kita akan kedatangan tamu lagi, seorang wanita yang juga begitu ngentrik. Menambah gawiannya tau lah nenek. Bro, tadi bagusnya sudah. Ini udah. Iya ya. Malam ini kita tuh nak kedatangan pulang lawan seorang bintang tamu yang iya keren, iya skena musiknya iya, bakalan aku lawas juga. Orang pelihara juga yang kita akan singkap lagi sisi-sisi lainnya tentang pandangan entah tentang lelaki atau kehidupan. Langsung kita sambut aja gini lah. Kita sambut bintang tamu kita, Yara. Yara. Siapa nih? Yara. Santai bangsat. Terus perkenalan dulu ya, perkenalan dulu. Siapa sih Yara nih? Aku Tiara, nama aslinya. Cuman kawan-kawan biasanya manggilnya Yara. Tapi kalau keluarga biasanya juga manggil Teteh. Jadi beda. Jadi ada Teteh. 3 panggilan gitu. Jadi Yara, Teteh Yara gitu. Iya. Tiga, oke. Profesinya apa sih ya? Profesi lah kerja aja sih. Kerja. Kerja begawi aja. Kamu ini asli pelihari lah. Asli pelihari. Wede. Pasti ke kawanan yang nonton ini tahu juga sih siapa si Yara nih, orang yang lawan aku lawas dalam skena. Dulu tuh kita tuh metal-metalan lah ya. Black Parade, yang tahu Black Parade mungkin kawanan bisa nonton dan komen aja di bawah aku Black Parade benar gitu nah. Selain begawi apalagi sih Yar? Sebetulnya saat ini nih apa begawi jaka kegiatannya gitu? Aku single parent. Jadi Single parent. sambil kerja sambil ngurus anak juga di rumah. Oh, single parent tuh orang tua tunggal. Nah, Bilanya yang dipicik pas dangdutan tuh apa? Organ tunggal. Komedi TV. Nice try. Oke. Kita tuh kenal sama Yara. Kenal awas. 2017 kada sih? 2017 2015 lah. Sudah berkawanan. Di Black Parade tuh orang yang single parent kayak si Yara nih masih lah aktif mendengarkan lagu musik yang kayak metalan gitu ya. Sampai wah ini masih bang. Mantap juga lah. Masih. Berarti status menjadi single parent kadang mempengaruhi gitu loh skena musik. Kalau Ewe ini lebih dengarkan Stephen Pasaribu yang baru bisa kehilangan gitu nah. Single parent juga galau kada sih? Kalau untuk jadi single parent tuh bilanya ditanya mudah atau kada lah. Sebujurnya kada mudah juga bang. Untuk jadi single parent tuh nah. Alasannya kada mudah kenapa? Alasannya kayak kita maksudnya ya kita bisa apa ya kayak kita bisa lebih besar Tanggung jawab. Iya, tanggung jawab besan anak kita ke depannya kayak apa gitu nah. Tapi mantan laki tuh menapa aja lo anak? Gitu aja langsung. No comment. Oh, no comment berarti dang ulah ancaman tapi salah, tapi sagan mantan laki Yara semangat begawinya. Waduh. main aman. Tapi maksudnya mantan laki Yara ya. Anak umur berapa sih, Yar? Anak umur 4 jalan 5 tahun ini. Kadang tuh merasa uyuh kada sih jadi single parent tuh kayak harus menghidupi anak sorangan, kayak beban anjing kayak gajinya nih harus menghidupi anak lagi, kayak beban sorangan padahal molahnya berdua gitu. Kalau kepikiran tuh pasti ada kepikiran. Cuma namanya kayak apalagi namanya di jalan hidup ya, gitu kan. dari jalannya kayak itu. Ya mau kada mau harus menjalani kayak itu. Tapi sadar apalagi kalau kita lagi. Terus. Apalagi kalau kita nih ikhlas gitu nah. Kan ada kadang-kadang orang yang jadi single parent lalunya tuh kada ikhlas loh. Kayak aduh uyuhnya ya aku kayak ini, uyuhnya kayak kenapa aku sampai bisa anak dulu. Iya. Semalam kada. Harusnya gitu ya lah. Padahal kan anak sumber rezeki lain daripada orang tuanya. Iya, ya, ada aja katanya rezekinya. Ya, jujur. Jadi kadang single parent ini lah kayak menanggung beban seorang, tapi pas uyu begawi miti anak pulang yang harus dihidup itu kayak semangat lagi gitu lah. Jujur benar. Jadi lawas lah sudah akhirnya nih sebagai single parent yang kuat. Anjay, single parent yang kuat. Kalau dipadakan kuat ya dipaksa kuat oleh keadaan lah. Kita ini manusiawi, kada ada juga orang yang terlalu kuat kayak itu nah. Kadang ada juga masa-masa di mana kayak anda berpikir aduh
kayak Anda belum jadi apa ya sosok mama yang baik tenaga sana anak Anda. Kayak itu sih. Oh iya, bujur-bujur. Kayak ada masa-masa deepnya. Masa-masa deep yang kayak kekecewaan lawan. Lawan karena kesalahan kita itu anak kita jadi kayak ini akhirnya kayak It's okay. Tapi kan karena pikiran kadang-kadang manusiawi bang, kayak kita berpikir bahwa ini gara-gara kita loh yang ibaratnya anak ini sampai kadang merasakan dua belah kasih sayang gitu loh. Tapi mau kayak apa jalannya memang gitu ya loh. Yeah. Dan kayak nyawa ini menurut Nda rasanya orang yang ya kuat dan istilahnya ya kalau itu dari luar kuat pang lah, kada tahu pang misi beban masing-masing kita dan menjalaninya ikhlas juga. Anaknya apa sekarang umur berapa sih? 5 tahun. 5 tahun, mas oke sudah kenal juga. Ya. 5 tahun. Jadi gitu bang. Nice try. Kru tuh heckling terus sampai aku nih blank bagus. Dari 2016 kita berkawan. Stylenya kan memang orang yang pasti belain lah pada orang-orang pada umumnya gitu nah, karena kita sama-sama skena metal. Pas berubah status lah yang asalnya bujangan terus jadi single parent nih kayak makin menambah beban kada sih bahwa style nyawa yang kayak ini nih dianggap orang jadi balu bangsat jadi single parent misalnya kayak makin beliar gitu nah pandangan orang ke nyawa tuh kayak apa sih ini Justru habis udah nikah, yeah. udah sedikit berpisah, udah habis nikah, udah pernah sampai bercadar. Oh iya, udah tahu. Pernah sampai bercadar karena kayak udah nih. Terus. Karena Anda kan belajar dari kesalahan yang semalam lo. Yoi. Belajar dari kesalahan, habis itu udah bisa laki, maksudnya Anda anak memperbaiki diri Anda. That's right. Anak memperbaiki keluarga Anda, kayak apa jalannya. Metal syariah. Dengarannya debu tapi yang scream. terus ya. Ya kalau dikisahkan sebujurnya ini terbaik juga bang untuk diungkapkan, tapi dalam pikiran Anda saat itu waktu Anda berlaki, kayak semoga nih Anda berharapnya semoga Tuhan kayak memberi jalannya tuh lebih enak gitu nah ke keluarga Anda, ke hidup Anda kayak dengan cara Anda berubah kayak ini, dengan Anda sholat, dengan Anda berdoa. Sholat. Respect 5 waktu. Ya santai layarnya brokol nah. Jadi tadi nyoba berhijrah lah saat pribadinya katanya berhijrah dong. Iya saat sampai berhijrah. Di situ dengan harapan kayak banyak loh harapan. Manusia dasar berharap kayak andai kata aku menjadi pribadi yang lebih baik, insya Allah apa-apa tuh datang lebih baik gitu loh intinya. Di situ sudah kayak tentram nih, udah merasa kayak hidupnya sudah tentram. Iya. Udah merasa sudah ada lagi masalah nih yang terjadi dalam hidup Anda. Habis itu entah kenapa mungkin saat itu kayak Tuhan lebih kayak lebih memberinda kesempatan kayak memberinda masalah yang lebih gana lagi supaya Anda lebih kuat. Nah, pintar tuh. Udah kagum soal itu karena kada semua orang siap dengan kayak inilah manusia tuh kan kadang berpikir bahwa kok hidupnya makin baik, kenapa masalah Anda ini lebih banyak? Padahal itu diuji Tuhan, peribahasanya tuh kayak istiqomah kada sih orangnya, si umatnya nah istiqomah kada. Kalau misalnya ini memang hendak benar jadi lebih baik, udah beri lagi nih cobaannya tetap percaya kada sih tetap jalan ini kada itu nah elok. Jadi saat itu diberi lagi cobaannya. Diberi lagi cobaan, akhirnya singkat cerita lah kayak pisah. Dan saat itu begonya Anda seuzon lawan Tuhan. Seuzon lawan Tuhan. Kenapa? Maksudnya kayak Anda mempertanyakan kenapa sih Anda harus diberi hal yang kayak ini lagi, padahal Anda sudah berusaha untuk berubah, berusaha untuk baik. Itu salahnya. Kesalahan Anda tuh ada di situ maksudnya. Udah ngerti. Bahkan dari kayak sayara nih lah, kalau seujun lawan Tuhan nih, Anda sorangan pun diri Anda sorangan, Anda pernah terpikir juga Tuhan tuh maunya apa sih? Saat Anda jauh, semuanya tuh dikasih, pas Anda hendak mendekat, kok ditiban hal-hal yang kayak ini lah. Maksudnya untuk apa sih? Berarti Anda pribadi lah sampai malah perbandingan tuh bahwa kalau orang yang hidupnya masih dengan maksiat terus tanpa melihat sang pencipta,
bisa jadi lebih baik daripada suara yang pencipta, Anda akan kembali ke itu. Anda sampai berpikir ke itu. Udah kayak ya udahlah, orang yang hidupnya maksiat aja senang-senang aja, kenapa Anda harus mendekatkan diri sementara Anda dikasih cobaan dan terus-terusan gitu lah, sampai kehilangan segalanya gitu. Mungkin nyok itu juga sih pikirnya. Kayak maksud itu kayak ini. Kayak orang kalau mau berbuat kemaksiatan, kayak kenapa kok gampang banget dibari jalannya? Iya. Apa aja kawa, apa aja jadi. Iya, jujur Kok banget. kita yang hendak, ini maaf lah, kayak kok kita yang hendak berubah, hendak hijrah, kok masalahnya tambah kayak dipersulit, jalannya tambah dipersulit. Makanya dipersulit, Nah, Pak. Itu yang maulah sempat suzon. Bujur. Sampai kayak aku kan hendak lagi sembahyang, aku kan hendak lagi. Sama. Anda pun gitu. Asli sependapat. Mungkin tanpa kita sadar itu, setelah kita sadar loh bahwa kita tuh pernah di zona yang terbaik, kita berpindah ke zona yang baik. Pas kita di zona yang baik nih, ternyata kita loh kada tahan lawan ujian Tuhan yang menganggap Tuhan tuh kada adil ke kita. Padahal selama ini kita yang meremehkan itu semua. Itu cuma timbal balik di mana kita paham atau kada sih kodrat kita sebagai ingin jadi baik. Ini aku kasih aja Tuhan. Ini nih bentuk Ikam mengecewakan aku pas Ikam lupa aku. Nah karena kita manusia kan ya banyak yang kada tahu lah soal itu. Ya kalau misalnya sekarang nyok kembali lagi dan ibaratnya introspeksi diri lagi bagus. Dia jujur aja kayak ke penonton ataupun ke Yara ataupun ke kru yang di sini, dia jujur aja masih 50-50 lah untuk pribadi tuh. Kayak ndak percaya ada Tuhan tuh, tapi untuk mendekatkan diri tuh kayak masih nol, sorry gitu nah, terserah. Masih ragu-ragu lah. Masih ragu-ragu ndak. Tapi kayak kan sekarang tampilannya tuh kada saat ini nih mas sebuting. Kenapa sih binian disambut berhijrah itu harus bener yang stereotip orang malah binian tuh bercadar, kerudungan, pakai syari. Dianggapnya berhijrah loh, padahal itu kewajiban binian loh menutup itu. Nah setelah ini kan tampilannya kembali lagi nih ke sini nih. Ya. Apakah itu mengurangi lagi rasa nyawa ke sang pencipta, atau kayak inikah bentuk kekecewaan nyawa karena nyawa diberi ujian lagi gitu nah. Sebenarnya tuh, atau memang kadang merubah nyawa tetap di jalan ini. Cuman orang tuh kan tampilannya hendak kayak apa aja, karena percaya atau beriman itu dari hatinya bukan dari tampilan. Nah itu yang hendak nanokan kenyawan yang kita gunakan. Kan sekarang ini lagi nih tampilannya. Kalau untuk berbalik ke sini lagi, itu kenapa? Itu salah satu alasan yang Anda sampai sebelumnya tadi. Iya. Kayak Anda kecewa. Iya kecewa. Anda kecewa. Akhirnya kayak Anda buka lagi hijab Anda seperti biasa lagi, Anda ada sholat, Anda ada ngaji apalah segala macam. Kayak pada saat itu di posisi itu Anda kecewa. Ya kecewa wajar lah, semua orang pasti pernah kayak itu. Cuman bedanya ada orang yang mau menampakkan atau kada gitu nah, karena perlu keberanian nih situ, perlu kewanian. Justru lama-kelamaan kayak Anda mikir juga, sejujurnya Tuhan tuh bisi tujuan tertentu. Kenapa Anda jadinya dari jalan kayak ini? Kenapa Anda akhirnya dipisahkan lawan orang ini? Karena orang ini nih sudah jelas kayak dibuktikan bahwa nih kada baik nih kisah nikah. Tuhan menghancurkan rencana kita sebelum rencana kita menghancurkan kita loh. Masuk akal. Kayak sabarlah, kayak tolong sabar dulu. Karena Tuhan tuh ngomongnya kayak seolah-olah gitu nah. Sabar dulu. Karena aku tambahkan orang yang bujur. Itu. Sakit dulu gitu. Iya, itu jujur. Nikmati prosesnya, karena proses tidak akan mengkhianati hasil dalam segala bidang lah ya, baik dari usaha ataupun percintaan. Karena semua orang tuh pernah gagal juga, itu bujur jadi ada tuh. Tapi gini ya, kan tampilannya dulu tuh ya kayak lakian lah, kayak lakian. Ya karena itu bukan karena tomboy atau apa, karena kultur metal memang kayak itu bagi acil-acil yang nonton dan kada tahu masalah itu. Urusi Dexter Long Legging Korontian baik-baik. Jadi kadang ini kan nyawa setidaknya dong orang lingkungan nyawa pasti tahu dong saat itu nyawa berhijab, bercadar, syar'i dan lain-lain. Terus nyawa siaplah lawan pandangan orang lagi yang kayak musim-musiman jar kita. Pertamanya waktu Anda pertama-tama pakai hijab nih. Kayak Mama Anda pernah nagur juga. Kayaknya gini dulu, bila belum siap. Kayaknya gini dulu. Kayaknya kan terlepas pulang. Mama itu sudah mewanti-wanti. Kayaknya terlepas pulang.
Tapi saat itu kayak Nda berusaha kayak berprasangka baik loh. Yoi. Kayak Nda anak berubah, gesan anak Nda, gesan keluarga Nda. Iya, jujur. Jadi Nda kada terlalu mendengarkan apa Jadi orang. bahkan apa ajar orang tua Nda kada mendengarkan. Iya oke, karena memang saat itu jalannya bujur aja kayak itu lah. Iya. Karena tujuannya menutup aurat lah bahasanya. Akhirnya pas Nda terpacu lagi, mama Nda kayak, Kayak meniwas kan sih? nah Kan apa ajar kok jadi gitu lah. kenapa? Nah kayak apa ikam nih? Hmm. Kayak ini loh jadinya kayak itu. Anda ngerti. Tapi apapun itu bang lah, hidup tuh kan ampun kita seorang. Kita hendak berhijab, hendak kayak apa. Ujung-ujungnya mati, ujung-ujungnya pertanggungjawaban tuh diri sendiri ke Tuhan, bukan tentang pian yang belejing koran jelek. Jujur. Belejing koran lawan macan tuh nah, urusi diri pian baik-baik. Wih benar ulun tuh lah. Di setiap podcast nah 2 episode ini selalu menyinggung acil-acil yang gitu tuh karena apa? Acil-acil yang gitu pasti semirnya tuh kada pakai warna. Pakai bleachingnya tuh lah yang benyala bener tuh. Dan kadang-kadang sih berkerudung tapi kaos pian sini cil. Pian blagging naiknya warna hijau pelangnya oranye. Mantap Acil. Jadi kayak apapun perjalanan. Jadilah perjalanan tuh entah dari gagal dan ingin mendekatkan diri karena manusia tuh pada kenyataannya tuh pasti ketika dia senang jatuh. Banyak tuh loh, ada kita berdua aja ya Ray. Kawanan kita pun banyak yang tiba-tiba sok agamis ya gitu lah. Sok kayak bukan sok sih, tapi lebih kayak mendekatkan diri lah gitu. Jadi tuh loh setelah ini semua berlalu nih. Umurnya anak 5 tahun, kayaknya sudah pisah lawas deh. Setahun lebih, 2. Sudah dari 2019. 2019, 3 tahun pisah dan itu pun merubah dirinya kayak ini lagi. Tetap ya lo nyawa di jalan yang itu gitu lah. Kayak ada kah lagi teguran diri. Oh iya memang udah belum siap untuk berhijab dan lain-lain, tapi iman dia tuh masih ke situ, udah masih ingin mencoba lagi gitu. Masih ada itu loh hasrat lo. Bagusnya yang kada bagus tuh udah kada pernah lagi mencoba. Coba berhijab. Kan iya kadang-kadang lebih hijab sih. Bangsat. Terus ini ya begawi itu ya jadinya karena sorangan dalam dunia ini lebih ngalih loh menjagainya daripada orang yang masih belum pernah menikah. Oke. Orang yang datang ke si single parent itu kada semuanya pure ingin mencintai, lebih banyak yang memanfaatkan. Yeah. Apakah hal itu yang masih menghantui nyawa selama hampir 3 tahun kada ingin berumah tangga lagi? Yeah, that's true. That's true. Misal deh, karena kan gini deh, karena ada istilah janda berpengalaman. Wish. Iya, itu disclaimer. Untuk orang-orang yang sumbu pendek dan kayak Ikam yang masih main Facebook tapi tinggi malam mencari binian janda, itu Ikam cat sange. Mau panjang bener gitu. Jangan nih baik-baik. Janda itu berpengalaman dalam segala bidang. Istilahnya di-treat baik atau kada. Istilah trauma yang besar itu dari seorang single parent. Loh, apalagi kayak Yara orang yang ibaratnya bisi anak lah. Inya tuh pasti takut bahwa orang ini sayang sama inya, apa sayang sama anaknya. Tuh loh, lebih ke situ loh. Dan selama ini nih yang datang ke nyawa deh kan kadang mungkin dong selama 3 tahun tuh ada yang maraki. Ada. Tipikal orang kayak apa aja tuh yang memaraki nyawa? Yang arahnya kemana deh? Kadang munafik lah kayak kebanyakannya ke situ lah. Iya. Kayak ke arah seks. Wow, siapa tambah karena daya. Aku kada. Salah satunya. Kayak ke arah seks, terus kayak Anjing itu orang. kenapa sih gitu nah pandangan orang ke janda tuh jadinya kok Seakan murah senegatif gitu. itu. Iya, seakan murah Kayak lah. tiba-tiba oh ini kawa digawi nih, oh ini kawa dibawa ini. Mungkin karena dia merasa juga kayak mungkin karena latar belakang dia lah awalnya kayak ini, awalnya ndak pergaulan ndak Iya, kita sama-sama tahu lah. Ya. Kita sama-sama orang majelis ya kawan-kawan. Mungkin beberapa orang tuh beberapa lakian nih kayak berpikiran oh Ikam pasti lolos kada ya. Asli lolos kada gitu. Padahal kan bujur dong. Kadang. Iya, lawas kadanya bujur. Laos kada ya bujur loh. Laos kada ya bujur, tapi kada segampang maksudnya apa-apa tuh
seks apa seks Iya. kayak bayangkan kayak becetan ujung-ujungnya Tititku pembahasannya ke bang- sana pembahasannya ke Tititku sana jam segini lagi yang keras loh. membawa IPCS lah what the fuck PCS Coba ada banyak maksudnya tuh coba transfer dulu. Waduh, kadang bercanda ya guys ya, kadang. Oh, jadi gitulah ya. Orang menceti si single parent nih. Kayaknya kawan nih gitu. Anak PCS lah nyawa itu. Terus ini kan yang PCS nih. PCS kan virtual nih. Ada lagi kada sih yang kayak ya kalau ada tamu kami ini lagi ini nah ada tamu yuk di sini aku hendak ini. tenang banyak Episode 2 panas banget. banyak boy banyak benar Aduh. Oh banyak yang boy. banyak yang boy maksudnya basa-basi kalau pertama basa-basi kan pasti kayak itu Ya. kayak Sok-sok baik. kita ketemu dulu lah biar tahu biar kenal satu sama lain apalah segala macam Padahal kan Anda yang mencicipi. ujung-ujungnya ngajaknya ke situ ngajaknya ke situ Dia risih kada sih? risih Risih benar. risih Nah, jadi SM. Mantap SM. Tapi maksudnya kayak kalau gini deh, kan risih dengan hal ini. Caranya menanggapi orang itu kayak apa sih? Kan kebaca dong polanya dari nyawa. Ya ini lah disclaimer janda itu berpengalaman tuh membaca situasi bukan tentang pengalaman diranjang aja bangsat. dan menanggapinya ya kayak apa gara nih kayak kada pernah aja nge-seks Iya, kayak iya. kayak kehanyaran apalah kayak Dan dia berpikirnya kayak gini deh, kenapa orang mendisklaim, bukan sih, mencap si single parent tuh lebih mudah daripada bina-bina yang belum menikah. Kayak gini deh, di luaran sana masih banyak orang beginian yang belum nikah dan atau masih bujangan bahasanya. Statusnya aja loh bujang, tapi memeunya kada. Oh yang di WA tuh ah. Ya di WA aku. Jadi maksudku kayak ini ya, di luar sana tuh lebih banyak yang murah daripada janda. Maksudnya murahan, bukan tentang harga yang murahan. Yang kayak dikasih minum dikit sedikit mau di gangbang dan lain-lain gitu nah. Cobalah sagan kawanan yang nonton tuh berhenti bang, gitu nah. Itu tuh bukan nyupani janda, nyupani diri kamu seorang, supan. apa sih gitu nah yang bukan ikam cari dari itu semua Kayak PCS. Apa banget PCS? apa juga nyamannya tuh nah Dan pertanyaan Anda, bingung tadi kan ada chat yang BPJS. Suara kada bagus kayaknya harus di rokok SM deh. SM bisa masuk. SM nih bos Nyaman bener masuknya ke tenggorokan, cocok di tenggorokan. Mantap. Jadi itu loh kalau misalnya ada chat yang kayak itu, ada arah orang anak ketemuan membawa kayak itu. Ada satu hal lagi yang kita gunakan. Sudah berapa orang gila yang ngepap titiknya ke nyawa? Ini mikir pasti banyak sih. Anjing. Ya iya, ada orang serandom itu bangsat. ada beberapa yang serandom itu kayak Habis tiba-tiba kada ada apa-apa Itu bukan guru ada rokok gitu. tiba-tiba kada ada apa-apa tuh ngepap kontol kenapa gitu nah udah kada tertarik dengan kontol nyawa Sudah halus bengkok hiram loh. Sama kayak mic aku sih. Waduh, kadang-kadang. Maksudnya Review nanti review. Apa kayak maksudnya yang kontrol menarik tuh kayak bilang contohnya. jangan ke situ arahnya goblok. Wah bukan. Gini deh. Direview nanti coy. Gini deh. Orang itu kalau libido emang kehilangan akal sehat kayak. Libido tuh berarti kan nafsunya lagi naik tuh. nafsunya naik Nafsunya lagi naik libido. Nah, kenapa sih harus bener ngepak itu pedanya apa bang? Kadeda tuh Yara tuh kada mungkin kayak anjing keren banar. Kan kada mungkin gitu loh. Kada mungkin dong. Anjing misalnya kepalanya jajar genjang itu kan kada mungkin. Semua kontol ya sama aja bangsat. Kepalanya kepala Mio. Iya. Lucu. Iya. Kan kada mungkin kepalanya ada rating tuh kan kada mungkin. Jadi sagan kawanan malah tolong benar. Dan itu sama-sama laki-laki nda pun di libido. Umurnya makin ganal jangan menyupani diri. Bijaklah gitu nah. Ketika nyawa engas lawan orang, nyawa lebih baik coli seorang daripada orang menyupani orang bangsat, menyupani diri. Iya, bokep. Boleh bokep. Tapi kayak kalau ngechat orang random mentang-mentang misalnya dia single parent tuh kada semua juga yang haus tentang itu bangsatnya tuh mikiri hidup anaknya anjing. Tuh.
Jadi nih, kan nyawa dengan latar belakang yang banyak bener orang goblok yang kayak ini, Iya. mau olah nyawa percaya lagi kada sih lawan lakian gitu, bahwa lakian itu datangnya pure cinta gitu. Ada kada sih satu orang yang kalau malah nyawa percaya lagi bahwa cinta tuh ada loh, nggak berlandaskan nafsu suara, kada memandang status nyawa apa gitu. Sampai wah ini sih selama 3 tahun ini udah belum pernah menemukan orang yang kayak itu. Oke. Kayak apa ya? Kayak menurut Nda sampai wah ini nih kebanyakan lah dari pengalaman-pengalaman kawanan Nda juga mungkin lah. Kayak kebanyakannya lakian tuh kan arah-arahnya dan Nda pernah sekali. Nda pernah sekali kayak apa ya? Kayak dekat sama orang. Kada dekat sih, kayak mencoba untuk gitu. Nah, istilahnya dari antara yang lain yang ada yang spesialnya gitu. Habis itu udah berpenderan, udah tanya lah. Akhirnya apa sih yang nyawa cari bila nyawa hendak bisi pacar? Apa sih yang nyawa cari bila nyawa hendak Nyawa pacari gitu? Bila nyawa pacari. Udah jujurnya, udah hendak nge-seks. Jujur Kayak, loh. iya Dan jujur. untuk Iya, laki-laki jujur, yang berpandang jujur kayak itu kayak Yara, Goblok. kita sama. Waduh, kata. Percaya. Habis itu, iya aja Nda. Habis itu Nda menjelaskan diri Nda loh, maksudnya sorry banar kalau nyawa akhirnya mencari yang kayak itu, mending nyawa cari yang bujur-bujur, cari yang kawan nyawa jadi akan bini, nge-seks nyawa kawan. That's true. Bujur loh. That's true. Kayak, Lagian seks kalau tuh, nyawa pikiran nyawa anak nge-seks aja, kenapa nyawa harus begini? Ih. Nyata kalau tiap hari. that's right Kan bisa man. masuk dia kan mencicipi semua apa. Iya. Berarti pikirannya aja yang salah. Iya, pikirannya Nah, salah. pikirannya yang salah. Lagian tuh problematika orang wah ini loh di zaman-zaman yang kayak ini nih. Ya, unda orang open minded, unda kada peduli coy. One day bisi bini yang sudah dicicipi orang satu circle dan Iya. lain kada peduli. Mungkin nyawa kayak itu juga sebagai binian. Tapi menurut anda kada semua tentang itu nyawa mendekati binian hendak yang kayak itu arah. It's okay kalau nyawa pacari dan akhirnya jadi bini nyawa atau kada, itu kada masalah, itu urusan nyawa berdua. Tapi tolong jangan diumbar terus ke orang-orang yang banyak nyawa kenal. Ya. Nyupani diri sendiri ujung-ujungnya. Nih Pandarda nih lama tau lah karena anda peduli loh nyawa laki-laki. Karena Anda mabuk. Oh, kada. Iya. Karena anda mabuk. Gak ada sih. Di dalam 3 tahun itu kan nyawa tetamu berbagai orang, tetamu Ya. berbagai macam pap titit. Maksudnya ya, Tapi itu yang paling bagus. pada akhirnya ada sih tujuan nyawa tuh bahwa kayaknya anda harus mengakhiri masa sendiri. Nggak deh, kayaknya anda perlu orang lagi untuk sharing, untuk berbagi tentang aduh aku nih hari ini uyuh. Nah, kayak dari kami apa sih solusi ya pilotak lah. Pada akhirnya kan pilotak tuh dengan suami loh, yang Iya. abadi itu kan obrolan. Iya. Nah terus ada lah akhirnya nyawa akan terpikir kayak itu atau sudah jerah gitu. Kepikiran. Enggak kepikiran karena manusia ini kayak walaupun kita bilangnya kayak kita kan butuh orang lagi, kita kan butuh orang lain kesan kayak apa yo, bisa menghandle diri kita tuh nah. Adalah beberapa orang yang kayak nggak kan butuh kayak itu. Udah kau aja sorangan, udah kau aja. Ya, orang-orang yang- Sejujurnya itu naif benar Pak. Ya naif, Menurut Nda. belaga kuat. Karena manusia ini sudah takdirnya kan kayak bisi pasangan. Gasan menjagainya, That's true. gasan menghandle dirinya gitu. Iya. Sebenarnya kalau nya disambat ya ada keinginan ada. Cuman ya udah ngalir aja gitu. Ya, kalau Ndak ada kata- memaksakan juga, ndak ada mencari juga, maksudnya ndak yakin dia bahwa Tuhan ini karena mempersiapkan Wis. mempersiapkan ya lebih baik dari sebelumnya gitu. Iya. Ya. Hah, dari aku. Ya memang Anda tuh lambang dari ketidakbaikan ya teman-teman ya. Jadi maksudnya oke, nyawa berharapnya kayak itu juga. Berarti kan kada munafik juga lah. Pada Iya. akhirnya hendak juga kayak itu. Hendak juga. Dan kalau hendak datang ke single pair nih lah, tolong banget dengan unjukkan tuh niat tuh pakai cinta, jangan pakai nafsu aja kayak itu. Nah, karena kadang mungkin seorang Yara nih takluk gara-gara nyawa ketujuh nyanyi malah orang diisi, bahkan kada dia raja bangsat ke semua binian pun nggak nampaikan ke sangennya tuh sagan apa lain itu tuh privacy gitu nah. Nyawa sangennya ke siapa, itu nyawa anak main lawan siapa, lawan pacar nyawa dan lain-lain, lakukanlah tapi privacy. Jangan, kan kita ada mungkin juga loh zaman ini. Nah, dan ini cuma hendak pandangan nyawa aja deh. Nyawa kan kita ini kan berpengalaman sih, kada merasa paling edgy, tapi kita lawas bergaul di sini. Ya. Kita sudah tahu tingkah laku yang orang sekarang lagi ramai.
Yang kayak satu kebanggaan dari binian bahwa anjing deh malam tadi diguringi ini loh. Menurut nyawa deh, orang binian-binian yang gitu tuh kayak apa sih? Di pandangan nyawa kita yang sudah melewati masa-masa itu. Dia kan enak memberikan komen apa-apa, tapi dia cuman beri saran aja. Kayak beramian itu kada ada habisnya. Ya, kalau ibaratkan bahwa nikah manakah itu terus tanggung resikonya kayak itu aja. Karena resikonya tuh yang ganalnya, kenanya yang paling merugikan diri sendiri tuh. Ya, bujur. Kadang tuh kayak orang yang ibaratnya lagi rame banget nih, bakalan lakian nyata tamu atau aku hanya bisa ngerokok atau aku hanya bisa minum. Kayaknya merasa dirinya keren benar untuk hal itu gitu. Padahal tuh setelah kami sadari di umur kami yang kayak lagi buah nikam, sebenarnya itu kada keren, sampah. Sama sekali kada keren. Kada keren. Jadi tolong lah ya gitu juga ini pandangan yang sudah Bang lah. Ini lebihnya kada ke podcast tapi Bu Anda curhat pengalaman berdua aja. Pengalaman berdua ini dalam artian Bu Anda sama-sama bergaul gitu udah bisa gaulan seorang ya, gaulan seorang gitu sama-sama. Iya pernah segaulan tapi ya segini kayak subuh pendek pasti mikirnya bahwa macam-macam kada Bang. Seks terus yang ada di otak. Aneh. Ndak nyumiti orang ini itu nih. Ini aduh nih. Nah. Saya suka itu. Jadi adalah batasan nyawa ya lo hendak mampir single parent ini ingin bersuami lagi gitu. Nah, soal suami deh. Ya ini kan harus loh. Karena kan tidak memungkinkan dong orang yang hendak marakiara itu kada banyak. Kriteria utama benar satu poin kada usah paling banyak. Satu poin aja deh yang kayak nyo kan pernah terluka nih dan hampir hilang kepercayaan oleh laki-laki. Oke, satu aja yang kau mau lah nyawa. Anjing ini laki-laki bener gitu. Misalnya nih dari nyawa bener yang menekankan diri bener bahwa iya anda percaya lagi lo laki-laki itu apa sih poinnya? Sebenarnya mau ditakuni kriteria. Siapa sih yang kadang bisi pasangan hidup yang baik? Kalau baik sudah pasti ya. Betul umum benar. Baik tuh umum benar. Tapi saat ini yang ditekanakan benar adalah dah anak menghimungi kuitan dah. Kayak sebelumnya kan waktu dah belaki yang ada nih. Kuitan itu sudah kadang nyaman hati lo. Sidin bukan dari apa kadang herani, maksudnya sidin menyambat tuh kada baik, inya tuh kada baik. Dari pandangan kuitan. Iya, dari pandangan kuitan. Tapi kan istilah ada cinta. Tapi kan ada kecintaan nih, cintaan goblok. Iya. Kecintaan tuh goblok sumpah. Kayak sampai enda berkelahi sama lawan kuitan dah. Kayak enda kada mendengarkan kata-kata kuitan dah yang masalahnya kada baik. Akhirnya terjadi loh. Nah, jadi saat ini dia cuma hendak kayak menuruti kriteria menurut kuitan dah. Nah, itu poinnya. Karena menurut ndak sepintar-pintarnya kita memilih. Ya, sepintar-pintarnya kita memilih, tetap pilihan kuitan itu tetap yang terbaik. That's right. Kayak itu aja. Terima kasih atas pesan dari Ara, udah makin galau. Jangan lupa Dan apa ya lah, jadinya tuh kadang menutup kemungkinan lah bahwa misalnya nih kena abah nyawa atau mamanya bisa opsi ya lawan ini aja nah baik menurut abah mama nyawa kan nerima itu walaupun ada rasa cinta. Mama abah nda tuh termasuk orang yang kada sekolah itulah. Kayak apalah Sidin tuh kadang kayak bila Sidin nih bisi calon apalah. Sidin pasti nakulinda dulu. Kamu anak kada balik ke anak apa? Ya ketujuh kan. Kada memaksakan gitu nah. Tipe kalau orang tua yang kada memaksakan dan nda kayak bersyukur benar. Di posisi itu tuh nah, nda kada dipaksakan untuk menikah lawan orang-orang yang kada sukai lah. Iya, kada sukai walaupun inya rajin sembahyang, inya imam di masjid sekalipun kalau nda ibaratkan yang nda cari kan ini rasa nyaman. Yoi. Yang nda cari rasa nyaman, nda kada maksudnya agama ibadah itu kau aja dikerjakan sama-sama. Maksudnya kau aja kita berubah jadi yang lebih baik lagi kalau kita berniat. That's true. Kalau kita pun dilajari lah misalnya kalau kitanya sorangan kada hendak. Maksudnya kita masih sulit gasan berubah tuh. Yeah. Gasan apa percuma. Ya, bujur. Itu balik lagi ke diri sendiri. Bujur. Yang penting ada niat, ada usahanya. Gasan apa itu nah. Dan Nyo pernah lah mengalami titik terendah di hidup yang kayak selain yang tadi loh ya. Padahal itu titik terendah sih sampai kita
katakanlah murka lawan Tuhan gitu. Iya. Kalau itu titik terendah sih, itu tuh melandasinya di titik terendah itu tadi loh, udah kembalikan ke situ. Apakah memang karena tekanan nyawa pas nyawa menjadi ingin berhijrah tapi nyawa malah diberi cobaan yang berat, atau ada faktor-faktor lain yang menganggap kayak, aduh kok Tuhan kada adil benar sih gitu. Selain itu deh, selain masalah rumah tangga nyawa, entah dari kan orang tua nyawa nih, kada orang yang nekan atau apa, atau dari diri sendiri juga kan yang merasa terlambat berubah, terus kada siap lawan cobaan, pernah yang menyadari itu? Wah, Sadar menyadari kayak itu. menyadari gitu loh. Dan kayak apa ya, titik terendah itu ya masing-masing, dan segan orang-orang yang nonton ya lah kayak menganggap, ih ya hidup tuh tentang agama, tentang Tuhan, sokok nyawa kawan-kawannya berpandir kayak itu. Nah, titik terendah tuh banyak orang yang mengalami itu, bahkan kada sedikit kemungkinan orang yang kada percaya lagi lawan Tuhan titik terendahnya. Kayak manusia diciptakan memang siap kada siap, ini yang dikasih Tuhan, kadang kita perlu waktu untuk siap dalam proses itu. Dayat 2022. Apa leh, di dunia ini kadang tuh nyawa ketika seujuan nurang malah nyawa yang dijauhkan gitu. Nah, kadang orang yang nyawa pandang jelek itu ketika mau berubah mungkin akan lebih diterima karena Tuhan respect gitu. Nah, intinya masih ingat. Sedangkan buah nyawa yang kayak indah agamis bener, kayaknya hidupnya tanpa dosa deh ya. Tapi masih mau duduk di pelataran ketika kawan nyawa kadeda di tongkrongan masih nyawa sambati. Dosa nyawa pandang gitu. Ini pertanyaan siap kada siap sih yang menjelaskannya kan. Ponakan itu kan pas kelas 3, 4 SD kalau kada salah, ini bidian juga sama kayak anaknya Wak. Ini tuh pasti kena betakun mana abah. Ya. Terus kena nyawa kayak apa sih menjelaskan itu? Udah kadang kan berdusta lawannya. Maksudnya inya kan tahu nih kayak abang siapa nya tahu. Kayaknya kadang ia cari-cari juga. Maksudnya kalau inya suatu saat nanti betakun, udah pasti jawab seadanya aja. Bahwa mama dan abah Iya. sudah masuk bagus lah komen pansannya bagus. Jadi tuh ketika nyawa jawab itu nyawa akan terima apa respon anak nyawa pun nyawa akan siap untuk menenangkannya gitu lah. Menurut Nda lah, kita kan laki-laki loh, kita kadang kalau menyamaratakan bahwa kenapa sih orang tuh kadang memperbaiki mempertahankan hubungan itu kadang kalau diketuakan semua orang bisa masalah masing-masing. Iya. Jadi istilahnya kalau itu jadi darah daging nyawa, Anda belum menikah tapi Anda bisa pandangan kini sebagai orang-orang yang meninggalkan anaknya lah. Tetap darah dagingnya sampai mati. Yang binian suatu saat akan cari nyawa jadi wali menyawa masih hidup pas nikah. Itu tetap nyawa nafkahi, at least nyawa bisi bini lagi, nyawa bisi anak lagi. Tolong bener itu yang terkenakan ketika nyawa meninggalkan orang itu tetap. Misalnya nyawa koler tetamu bini nyawa nih, karena mantan bini, anak nyawa itu kan ada mantan anak. Mantan ini terbukalah pikirannya kayak gitu. Karena hidupnya kada bakalan berkah juga, sementara hak anak nyawa tuh kada nyawa kasih gitu Ya, jujur. Alasan kayak apa yuk? Menurut Nda apa lah, Nda belum nikah nih. Kadang tuh ketakutan dia tuh kalau pindah kada siap. Kada siap dengan hal kayak ini. Ya. Oke Nda, misalnya bisa pikiran lagi setelah Nda bisa, Nda akan tetap menafkahi anak Nda nih. Ya. Tapi busi yang Nda kada sesuai pandar Nda bang, kasih anak Nda gitu. Kalau ini tapi kayak dari pandangan Nda, ya iya. Untuk dari orang yang kada terima untuk hal ini setelah menonton video ini merasa tersinggung, bukan tentang di kolom komentar atau menghujat, tapi bukti akan menyoal masih bertanggung jawab. Iya, yang gentle. Jadi yang gentle. Kayaknya kita sudah kejauhan deh. Kita akhiri aja kan videonya nih. Ini pun banyak pada yang semalam nonton. Aku datangkan binian micet, tapi buah nikam patungan di kolom komentar. Sagan kami membayar binian micetnya. Bisa sih, bisa. Ya lah, buah nikam patungan. Karena kami kisah bedah kan, kayak apa sih gawe micet itu dibayar, apakah selaku itu atau kada. Dan sagan orang-orang yang kayak rancak tetamui bahwa akun yang di micet itu fake, kita sama. Pokoknya boleh kan komen aja, di like, jangan kadang di share juga video ini. Amun ketujuh tuh dipencet tombol like, dan kalau merasa ini nih merasa terwakili gitu nah, komen aja di situ, subscribe juga Ras Entertainment. Sampai jumpa di episode selanjutnya Potbar bersama aku Dayat. Lancar banget.